Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tunjina minal azab yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ballaghur risalah wa adal amanah wa nasahal ummah wa nasaha biyadihil ummah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Para sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka bertaqarrub ilallah, ya, hijrah. Yang tadinya jauh sama Allah, kita mendekat kepada Allah pada malam hari ini. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tema kita pada malam hari ini yaitu tentang doa yang diiringi dengan yakin, ya. Jadi doa yang diiringi dengan keyakinan. Jadi bagaimana sih caranya kita berdoa itu bisa menjadi yakin? Ya. Nah, kebanyakan kita berdoa itu, ya, pikirannya kemana, ya, mulutnya baca apa? Tuh, kebanyakan yang terjadi seperti itu, sehingga tidak menimbulkan keyakinan di dalam agamanya. Kalau sudah doanya seperti itu, mana mungkin kita ini dengan agama ini bisa sepenuhnya, ya, yang dikatakan dalam Al-Quran ini udkhulu fisilmi kafah, masuk dalam agama, ya, fisilmi kafah, dalam keseluruhan, ya. Jangan kita, ya, sholat, ketika sholat menghadap ke arah kiblat, ya, tetapi ketika kita mau punya urusan, punya hajat, mintanya ke mbah dukun, ya. Itu yang kadang-kadang terjadi. Kenapa sih orang Islam, ya, tapi tidak yakin kepada Tuhannya? Yang pertama, kenapa orang tidak bisa yakin kepada doanya? Bisa jadi dia belum mengenal Tuhan. Dia belum mengenal Allah. Jadi sebagaimana yang minggu lalu kita bahas bahwa, ya, man arofa nafsahu qad arofa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka sungguh dia mengenal Tuhannya atau Allah. Nah, dalam proses mengenal Allah ini kita harus mengenal diri kita. Seperti kemarin, ya. Untuk apa kita diciptakan? Tujuannya. Ya. Kalau kita udah tahu, oh, untuk ibadah. Karena di dalam Quran itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah. Dan ibadah itu jangan diidentikan dengan sholat saja, gitu ya. Karena ibadahnya manusia dengan jin berbeda. Jangan dibilang, ya, manusia sholat, jin juga sholat. Jangan. Jadi beda. Manusia puasa, jin puasa. Ya, mana punya perut dia, ya kan? Ya kan? Kalau manusia punya perut, maka dia puasa. Jangan bilang jin juga ngeluarin zakat, jangan, nggak ada.
Jangan bilang jin pergi haji, gitu ya. Jadi keliru yang mengatakan ada jin Islam, keliru. Tapi yang benar jin beriman. Ketika ayat-ayat itu dibaca di depan Ka'bah oleh Rasul, oleh Muhammad, Nabi kita, maka sekelompok jin itu mendengarkan dan dia beriman, mengimani, gitu. Bukan dia masuk Islam, gitu loh. Kalau dia masuk Islam, lah kira-kira ya nanti dia ceboknya gimana, gitu. Karena nggak punya perut, gitu. Jadi tidak ada yang dinamakan jin Islam. Ya. Yang dinamakan adalah jin beriman. Islam dalam konteks bukan bentuk syariatnya. Islam di sini di surat Al-Jin itu ditulis bahwa sekelompok mereka Islam. Islam di sini artinya selamat, ya. Selamat artinya apa? Ya dia beriman kepada Rasul, Nabi, nah dia selamat, gitu. Jadi jangan diartikan Islam di sini adalah bentuknya itu tadi, bentuk syariat, ya. Dia sholat, ya kan? Dia zakat, dia pergi haji, itu keliru. Jadi jin ini jin beriman, itu ya. Nah berkaitan dengan doa yang diiringi dengan keyakinan, ya. Kembali lagi, manusia harus mengenal kepada Allah. Siapa itu Allah? Ya. Tentu dalam konteks umum Allah itu adalah Tuhan yang menciptakan Rabbus samawati wal ard. Ya. Tuhannya siapa? Tuhannya langit dan bumi. Bukan hanya itu saja. Allah ini pencipta alam dunia, alam akhirat. Allah juga mencipta alam semesta beserta isinya. Gitu. Isinya apa? Alam semesta. Ada planet, ada matahari, ya. Ada bumi, di dalam bumi ada apa aja? Ada macam-macam. Itu Allah yang menciptakan. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah, ya? Jadi banyak orang yang keliru dalam memahami Allah. Caranya bagaimana memahami Allah? Dalam kita memahami Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tentu kita harus tahu sifat-sifat Allah. Ya. Salah satunya apa? Allah itu Ar-Rahman. Apa itu Ar-Rahman? Maha pengasih. Ya. Jadi bukan orang Islam aja yang Allah kasihi, gitu. Sampai anjing pun Allah kasihi, gitu. Maka ada satu riwayat yang menyatakan bahwa ada seorang pelacur, ya. Dia itu berjalan di gurun yang panas, yang tandus. Ketika itu dia melihat seekor anjing yang sedang kehausan. Ya. Ketika itu kebetulan air minum ya kira-kira cukup buat minum sekali aja dia. Karena dia tergerak hatinya melihat anjing itu sedang kehausan, ya, bahwa anjing itu lebih membutuhkan daripada dia, maka diberikanlah itu air kepada anjing itu. Maka ketika itu Allah menyuruh malaikatnya apa? Untuk memasukkan dia sebagai golongan ahli surga, gitu. Jadi kita jangan melihat betapa kecilnya kebaikan kita, ya. Kalau itu dilakukan dengan tulus ikhlas, walaupun digambarkan, ini hanya gambaran, ya. Bukan berarti orang penjina dia melakukan kebaikan itu dinyatakan secara seluruhnya baik. Tapi lebih baik lagi bukan penjina. Lebih baik lagi orang Islam yang beriman melakukan itu. Gitu loh. Tapi ini Allah gambarkan begitu dahsyatnya kasih sayang Allah, ya, kepada hambanya. Sampai-sampai itu tadi penjina yang memberikan air kepada anjing, ya, maka Allah tulis dia sebagai ahli surga. Maka kita jangan pernah remehkan kebaikan sekecil apapun. Kita lihat batu di jalan, kita singkirin, barangkali nanti Allah ridho.
Jangan-jangan kita sholat terawih 30 hari, belum tentu Allah ridho. Ya. Cuman gara-gara apa? Batu ada di jalanan, kita singkirin mengharap ridho Allah. Nah, kita dapat ditulis sama Allah dari ahli surga. Jadi kita ini jangan keliru. Jadi sekecil apapun kebaikan itu Allah nilai. Ya. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Meskipun itu sekecil biji sawi. Biji sawi itu semana sih? Ya kecil lah gitu. Diumpamakan itu biji sawi, ya mungkin itu biji yang paling kecil dah. Padahal masih ada lagi mungkin. Kita nggak bakal tahu biji apa yang paling kecil di dunia ini. Maka Rasul itu mengumpamakan sekecil apapun kebaikan, walaupun seperti biji sawi. Mungkin biji-biji yang lain waktu itu Rasul nggak tahu. Masih ada lebih kecil lagi. Artinya sekecil apapun lah. Kebaikan itu pasti Allah akan balas dengan kebaikan. Ya. Maka daripada itu sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini jangan ragu dalam melakukan kebaikan, ya. Dan yang khawatir lagi, kita sebagai orang Islam, ya, melakukan satu keburukan malah. Jadi orang yang di luar Islam melakukan kebaikan, kita orang Islam melakukan keburukan. Kan kebalik, ya kan? Katanya Islam ini rahmatan lil alamin, ya, rahmat bagi semesta alam. Tapi perilakunya kok ngatain orang, ya, dengki sama orang, gedek sama orang, ya. Apalagi sampai kita ini sombong. Nah, itu berarti kita belum jadi orang Islam, masih Islam KTP. Ya. Maka daripada itu mari kita perbaiki akhlak kita. Ya. Dengan kita memperbaiki akhlak kita, mudah-mudahan Allah ridho. Gitu loh. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa yang diiringi dengan satu keyakinan itu tidak mudah. Jadi ada prosesnya. Jadi ada prosesnya. Pertama kita diberi satu ujian dulu. Bagaimana kita bisa berdoa dengan penuh keyakinan? Kita dikasih ujian. Ya, contoh, Nabi Ayub sakit berapa lama? Sakit 17 tahun. Ya. Ada di sini yang sakit 17 tahun. Ya. Kita sakit 1 jam aja, rasanya gimana? Gitu. Sehari 2 hari, rasanya gimana? Kira-kira ketika kita sakit itu inget nggak sama Allah? Kebanyakan ingetnya sama obat, ya kan? Ingetnya sama rasa sakit. Aduh, sakit banget ini, gitu kan? Nah, bagaimana kita ini doa ini bisa yakin? Itu tadi ketika kita sakit gigi, contoh, nih, diajarin ya sekarang ya. Ketika kita sakit gigi, ditempelin. Jadi kita jangan ngelihat sakitnya. Lihat di hati kita itu ada Allah. Mohon bahwa ini sakit adalah makhluk Allah. Ya. Yang dikirim Allah untuk apa? Supaya kita bisa yakin dalam berdoa. Kita tempelin gigi kita. Kita mohon sama Allah. Ya Allah ya Rabb. Ya kan? Engkaulah yang memiliki, ya, kerajaan di langit dan di bumi. Ya Allah, hamba-Mu mohon, angkatlah penyakit gigi. Hilangkanlah ya Allah. Baca syahadat dalam hati. Asyhadu alla ilaha illallah. Nah, nanti di sini terasa nih kayak kesetrum-setrum. Begitu udah setrum, gitu. Sampai hilang. Tempelin terus, gitu lagi. Itu silakan dicoba. Yang punya penyakit gigi. Terus pusing-pusing kepala, sama. Tinggal di depannya itu mohon, ya Allah ya Rabb, hamba mohon angkatlah penyakit, rasa sakit atau kebatilan yang ada di kepala. Baca syahadat dalam hati. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna. Nanti kalau itu, oh ini hilang, ternyata kita seperti itu. Tidak
tidak perlu minum obat tapi bisa hilang. Oh, ternyata penyakit itu adalah makhluk. Jangan salah loh. Ya, corona juga makhluk sebenarnya. Kalau kita paham. Jadi, corona itu sebenarnya bisa disembuhkan dengan kita cara berdoa. Gitu. Jadi bukan pakai ilmu medis, pakai ilmu doa. Disitulah kita tahu bahwa sebuah penyakit yang dikirim kepada satu penduduk negeri, ya, itu adalah untuk sebagai peringatan bahwa manusianya yang di dalam negeri itu pemimpinnya, presidennya, dan aparatur pemerintahnya apa? Tukang korupsi, tukang zolim. Ya, jadi seluruh dunia ini pemimpinnya zolim ternyata. Ya, bentuknya apa corona? Corona itu tadi mematikan sistem ekonomi, berhenti semua, seleb, ya kan, lockdown. Seminggu aja berhenti tuh, orang pada mati, ya kan, pada bangkrut, pada di PHK. Akibat apa? Pemimpinnya ini nggak punya syukur, nggak bersyukur. Harusnya pemimpin ini bersyukur dengan cara apa? Itu tadi, dia jujur sama rakyatnya, ya kan? Dia ngajarin rakyatnya untuk berdoa kepada Tuhannya, bukan ngajarin untuk berbohong, berdebat, dan sebagainya. Maka daripada itu, sebenarnya kezoliman ini sudah sangat lama sekali, sehingga Allah gitu. Allah biarkan si corona ini berkeliaran di muka bumi. Itu dari bangsa iblis sebenarnya. Jadi bangsa batil. Jadi kalau kalian ini mudah-mudahan nanti diberikan pemahaman, ya, diberikan pemahaman ilmu yang baik tentang bahwa musuh kita ini bukan manusia. Musuh kita yang nyata adalah setan. Setan itu dari mana sih asalnya? Bosnya ini setan ini iblis. Nah, iblis itu mempengaruhi manusia, mempengaruhi bangsa jin supaya jauh dari Allah. Nah, ini sumbernya setan ini. Setan itu perilaku. Perilaku apa? Yang membuat manusia itu jauh dari Allah itu berarti itu setan. Makanya kalau ada temen yang bikin jauh kita dari Allah namanya setan. Tapi jangan dikatain. Ya kira-kira setan itulah yang membuat manusia jauh dari Allah itu namanya setan. Itu artinya bukan kita buat ngatain setan, ya. Jadi harus dipahami. Inna syaitona aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuh kita yang nyata. Bagaimana cara memerangi setan? Ada yang tahu? Apa kita pukul pakai balok? Apa kita timpuk, ya? Apa kita tembak? Tidak bisa. Musuh kita setan harus kita ini memerangi dengan cara berdoa. Itu tadi, doa yang diiringi dengan keyakinan ada prosesnya. Dari yang kecil-kecil, ya, coba nanti dipraktekin ketika sakit gigi, ya. Ketika sakit kepala, ditempelin aja udah baca syahadat. Mohon. Silakan. Nanti kalau sudah, oh bener. Nah, besok-besok kita berdoa pasti dengan penuh keyakinan. Nggak ngambang doa kita. Gitu loh. Itulah bahwa kita ini belajar doa itu nggak, ya Allah, kabulkanlah doa hamba, langsung kabul. Enggak, kita disuruh kenal dulu sama Allah. Gitu. Nanti kalau kita sudah kenal kepada Allah, barulah kita ini dibimbing kepada jalan maqamah mahmuda. Ya. Untuk apa? Untuk mengajak orang beriman. Ini kita udah yakin berdoa. Nah, kita ngajak orang supaya orang juga yakin. Gitu. Ini loh Allah. Gitu. Kita ngajarin orang berdoa ini supaya yakin, mengenalkan bahwa Allah itu ada, itulah
disitulah maqamam mahmuda. Dan dibahas kemarin juga bahwa Allah itu bukan alif lam lam ha yang digantung tulisan Allah. Ya. Kira-kira di sini ada yang menyatakan itu adalah Allah. Yang digantung di depan masjid tulisan Allah itu Allah bukan. Ayo kita pikirin. Allah bukan kira-kira? Bukan. Itu tulisan Allah. Jadi jangan keliru, itu bukan Allah. Itu hanya tulisan. Ya. Makanya jangan sekali-kali kita nulis di tembok rumah, ya kan? Di depan pintu. Jangan. Ya. Jangan kita jadikan tulisan itu sebagai Allah. Nanti kita bisa keliru, ya. Jadi Allah itu ada di dalam hati kita. Maka kita perbanyak zikir, kita perbanyak berdoa gitu. Jadi Allah jangan digantung depan pintu, ya kan? Jangan di depan masjid, tapi ada di hati adik kita. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa yang diiringi dengan keyakinan, ya. Kita harus belajar terus. Dari pertama itu tadi rasa sakit. Bagaimana caranya tidak minum obat sakit ini hilang? Dengan tadi berdoa. Contohnya membaca syahadat, ya. Atau istighfar atau sholawat. Ya. Kita mohon penyakit kita diangkat sama Allah. Ketika nanti sudah Allah angkat, barulah kita mendapatkan satu keyakinan bahwa benar Allah itu dekat kepada kita. Ya. Allah itu dekat kepada kita. Dan kata Allah, ketika kita berdoa itu, ya, wasta'inu bisobri wassalah. Kalau kita minta tolong sama Allah dengan cara apa? Sabar dan sholat. Kita punya hajat apa? Pengen punya pekerjaan, ya. Kita berdoa ya kita kudu sabar. Ya. Karena syaratnya kita minta sama Allah itu kudu sabar. Kalau yang pengen cepet, ya bukan dari Allah, itu dari setan. Bisa aja dari magic dan sebagainya, cepet. Ya. Tapi itu dari setan. Ciri-cirinya pemberian setan itu apa? Nah, ketika kita nanti dikasih pekerjaan, kita malah jauh dari ibadah. Oh, ini pemberian dari setan, gitu. Ya. Ini kita pengen contoh lah, pengen kerja. Yang tadinya sebelum kerja kita nih rajin tahajud, rajin, ya kan? Sholat 5 waktu rajin. Begitu bekerja, tahajudnya hilang, ya kan? Sholatnya hilang. Oh, berarti itu dari setan. Nggak mungkin kalau dari Allah itu pasti yang tahajudnya, yang sholatnya pasti itu masih ada. Jadi berbeda ketika kita dikasih sama setan, tahajudnya hilang, ya kan? Aman nongkrong yang nggak bener banyak. Nah, berarti itu bahwa kita ini selama ini yang mengabulkan doa kita adalah setan. Kita dikasih kerjaan supaya kita ini sibuk, supaya kita ini jauh dari Allah. Nah, maka daripada itu, mari kita mengenal Allah. Supaya apa yang dikasih ini kita tahu ini dari Allah apa dari si Dajjal, apa dari si setan, gitu ya. Itu tadi ciri-cirinya. Kalau kita dikasih rezeki, ya, atau dikasih pekerjaan, semakin jauh kepada Allah berarti itu dari setan. Tapi kalau kita dapat pekerjaan, kita semakin dekat, ya kan, sama sedekah, sama infak makin jalan, berarti itu dari Allah. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdoa dengan penuh keyakinan juga harus butuh proses. Tadi cara yang paling dasar itu tadi, ketika kita mendapatkan sakit di gigi atau di kepala, itu tinggal kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala.
minta diangkat, baca syahadat, tinggal gitu ya. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita bisa mempraktekkan. Ketika nanti kita sakit, jangan buru-buru minum obat, ya. Itu doanya dipakai, apa syahadat, apa istighfar, apa sholawat, ya. Sampai penyakit itu hilang. Ya. Mari kita buktikan agar kita ini tidak hanya ngaji, tapi mengkaji di dalam diri kita. Tadi sakit juga kita kaji, ya. Oh ini sakit, caranya kita minta sama Allah, caranya bagaimana? Itu tadi, ya Allah ya Rabb, hamba mohon rasa sakit atau kebatilan yang ada di gigi, yang ada di kepala, yang ada di pinggang atau di kaki nih sakit, ya mohon diangkat ya Allah, baca syahadat yang banyak. Oh enakan, mendingan, berarti itulah ya, bahwa doa kita sudah Allah kabul. Nah, itu dalam bentuk seperti itu. Nanti tinggal dalam bentuk yang lainnya, ya, dalam bentuk pekerjaan, dalam bentuk mau menikah dan sebagainya, ya. Jangan sampai kita ini keliru. Dan Nabi Ayub itu selama 17 tahun itu sampai-sampai istrinya, ya, tidak kuat lagi, sehingga meninggalkan Nabi Ayub. Sampai Nabi Ayub itu istrinya mengatakan, "Hei Nabi Allah, engkau kan seorang nabi, ya kan? Kenapa engkau tidak minta kepada Allah untuk diangkat penyakit?" Kata Nabi Ayub apa? "Saya kan baru sakit 10 tahun. Ya kan? Sedangkan kemarin saya dikasih enak berapa tahun sama Allah? Lebih dari 20 tahun. Saya malu kalau sampai saya minta diangkat penyakit saya ini buru-buru. Sementara kemarin dikasih anak, dikasih kekayaan, dikasih istri 20 tahun lebih. Sementara saya baru dikasih sakit 10 tahun, udah minta diangkat, saya malu." Nah, itulah seorang nabi, beda sama kita, gitu ya. Makanya kita ini belajar demi sedikit supaya mendapatkan seperti yang para nabi dan rasul dapetin. Kesabarannya, ya, keikhlasannya, kejujurannya. Kalau sampai kita ini sudah mendapatkan hal seperti itu, ya, itulah kita ini nanti dalam satu barisan, ya. Jadi nanti itu kita dibariskan, golongan para nabi dan rasul, golongan para syuhada, golongan para orang soleh. Kita masuk kepada barisan yang mana? Apa masuk kepada barisan Fir'aun? Ya kan? Apa masuk ke dalam Korun? Apa masuk ke dalam game online barisannya nih? Nah, itu kita ini harus berubah. Jangan sampai tua kita, sampai mati kayak gitu terus, ya. Bolehlah, kita masih muda, kita begitu begini. Yang penting kita berusaha nanti meranjak dewasa, meranjak kita punya istri dan sebagainya, kita sudah benerin diri, ya. Kita kembali kepada ajaran yang Rasul ajarkan kepada kita, yaitu agama Islam. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, berdoa dengan penuh keyakinan itu ada prosesnya. Walaupun Allah katakan, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i jada'an, ya kan? Apabila hambaku meminta kepadaku, ya kan? Anni fa inni qarib, ya Muhammad katakan bahwa aku ini dekat. Kita bisa lihat Allah enggak? Tapi kata Allah, Allah dekat. Bagaimana caranya kita? Ya. Ada yang tahu nggak? Sampai-sampai Allah mengatakan Allah itu lebih dekat daripada urat leher kita. Jadi wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku, ini anak muda nanya, Allah itu di mana? Atau anak muda, apabila kita doa, Ustadz, kita dijabah nggak sama Allah?
Kata Allah, ani pak ini qarib. Allah itu dekat. Kalau kita minta, uji da'watad da'i ijadaan. Allah mengabulkan doa hambanya ketika hambanya itu memohon. Cuman ketika dia mohon punya syarat gitu loh. Kayak kita ngelamar nih di PT, ya. Apa sekonyong-konyongnya kita nggak permisi, ya kan? Nggak permisi, nggak assalamualaikum, tahu-tahu masuk pengen diterima, ya kan? Pengen dikabulin apa yang kita minta, hajat kita di situ, ya nggak bisa lah, ada punya aturan, ya. Kalau kita minta, ya orang dalam ya seperti Nabi, ya tentu kan kita orang dalamnya kan bener, bukan orang dalamnya tukang korupsi. Jadi dikasih tahu caranya sama orang dalam bener. Caranya bagaimana? Ente wudu kalau minta sama Allah. Terus sholat. Nah, terus jangan yang kita makan ini dari sesuatu yang haram. Ya, contoh ke masjid, ya kan? Pulang bawa sendal orang. Apa kira-kira Allah suka dengan kita berperilaku seperti itu? Tentu tidak. Terus ketika kita mau jalan ke masjid, ya kan? Oh ya, ada mangga nih, ada jambu nih. Kita comot, ceprot, kita makan. Tahu-tahu kita sholat. Di dalam dirimu habis makan yang haram. Nah, itulah yang menyebabkan doa kita ini ditolak, gitu loh. Ya. Jangan kita di PT menipu, ya, dan sebagainya. Jadi sesuatu yang haram ketika masuk ke dalam diri kita ini jadi darah, ya kan? Darah itulah yang mempengaruhi kita ini males atau yakin kepada Allah dalam berdoa. Karena kita sudah bertahun-tahun memakan dari hasil yang bohong, dari hasil menipu, dari hasilnya mencuri dan sebagainya, itulah Allah nggak akan dekat sama kita. Yang tadinya kata Allah, Allah dekat, qoribun, ujibu da'watan, pasti Allah jawab. Cuman kira-kira di dalam badan ente ada nggak sesuatu yang haram? Gitu loh. Kalau memang sudah terjadi, ya mari kita hijrah, ya kan? Kita perbaiki. Dalam proses itu nanti kita niat, ya kan? Kita membersihkan diri kita dari makanan-makanan yang haram. Ya. Dari sesuatu yang haram itulah sehingga doa kita nggak diijabah-ijabah sama Allah. Maka kita bersihin tuh, ya. Kita bersihin caranya kita tinggalin yang tadinya kita tukang nipu, ya kan? Nyari duitnya atau ngambilin duit orang tua terus, ya kan? Nah, kita kurangin, kita ilangin, ya. Supaya doa kita ketika kita, ya Allah, hambamu pengen kerja ini. Nah, besok langsung Allah jawab. Gitu. Kenapa sih ini kita mau kerja aja susah? Nah, mungkin kita kurang berbakti sama orang tua. Mungkin kita masih bohong terus, ya kan? Ya mungkin. Kan yang tahu diri kita kan diri kita masing-masing. Beresin, tanya diri kita mau bener nggak? Kita mau diijabah nggak doa kita sama Allah? Gitu. Kalau kita mau diijabah doa kita kepada Allah, ya kita benerin tuh, bohongnya ilangin, ya kan? Yang tadi tukang ngambilin duit orang tua, ilangin dikit-dikit, ya kan? Ya kan? Yang tadinya tukang nguntilin makanan orang, ilangin. Dengan cara seperti itu mudah-mudahan, ya. Ini kita ini doa ini dalam keyakinan. Doa kita ini diijabah oleh Allah. Para sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa yang paling tinggi nilainya Rasul mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib. Ya kan, kata Ali bin Abi Thalib begini doanya. Ya Allah,
kasihanilah saya, sayangilah saya. Kata Nabi apa? Ali, maukah kamu aku tunjukkan yang doamu itu berbanding dengan antara langit dengan bumi nilainya. Jangan kamu berdoa untuk diri sendiri, gitu ya. Tapi berdoalah untuk kepentingan orang banyak. Ya, itu doanya para nabi. Nggak pernah nabi, ya Allah, mudah-mudahan besok ada rezeki. Nggak pernah. Nabi itu doanya pasti, ya Allah, tunjukilah umatku kepada hidayah. Jadi Nabi itu doanya udah nggak buat sendiri. Nabi itu doanya pasti isinya buat umatnya. Kalau kita ini masih pribadi, ya Allah, mudah-mudahan saya besok dapat kerjaan, dapat rezeki. Tapi kalau Nabi itu, ya Allah, berikanlah hidayah kepada umat. Ya Allah, ampunilah umat. Ya Allah, sayangilah umat. Nah, itu Rasul itu doa itu udah bukan buat dirinya. Jadi ketika kita doa untuk orang banyak, ini buat diri kita udah otomatis gitu ya. Nggak usah minta buat diri kita, tapi kita minta buat umat, ya kan? Buat orang banyak, nah ini kita udah dapet sebenarnya. Itu kuncinya. Tapi kalau kita minta buat diri sendiri, orang tua kita, tetangga kita belum tentu dapet, gitu. Tapi kalau kita minta kebaikan untuk orang banyak, orang tua kita, adik kita, tetangga kita, semuanya dapat. Nah, itulah doa yang mutunya nilainya sangat tinggi. Ya. Jangan kita minta doa buat diri sendiri. Itu namanya kita ini apa ya? Allah itu berarti miskin, gitu. Tapi mintalah kamu untuk kepentingan semua, bahwa menunjukkan Allah itu kaya, ya kan? Makanya kata Allah, lu kagak pinta aja udah gua kasih, gitu. Ya kan? Kita kan nih nggak pernah minta nih. Ya Allah, saya minta rokok. Pernah minta nggak sama Allah kayak gitu? Pernah minta nggak? Nggak pernah, tapi ketemu nggak rokok? Ketemu kan? Pernah minta nggak tadi? Ya Allah, minta bakwan gorengan. Nah, tapi Allah kasih, ya kan? Nah, jadi itulah. Jangan minta sesuatu ya yang bentuknya kamu itu udah pasti dijamin. Gitu. Kalau bahasa ini kita ini sama aja nagih Allah, seakan-akan Allah itu nggak pernah ngasih kita rezeki, gitu ya. Jadi kita jelek, gitu. Makanya kita ini yang paling baik itu doa itu minta hidayah, ya, minta diberikan jalan keimanan, itu yang paling baik. Yang nilainya paling tinggi itu hidayah tentang keimanan. Ya. Jadi doa itu punya nilai dari yang paling baik sampai yang kira-kira kurang baik lah gitu. Kita doa kurang baik, yaitu tadi, ya Allah, mudah-mudahan saya besok dapat rezeki. Nggak usah dikasih, ya kan? Nggak usah minta, Allah pasti kah? Seperti halnya kita nggak pernah minta bala-bala, tahu-tahu bala-bala ada. Nah, itulah. Maka daripada itu para sahabat yang dimuliakan oleh Allah, kita kudu yakin kepada Allah yang sudah memberikan kita hidup, ya. Yang mana kita ini hidup ini nggak pernah minta, tapi Allah kasih kita hidup, gitu kan? Dan ketika kita diberikan hidup ini, kita manfaatin untuk apa? Ya, jangan sampai kita ya pakai untuk perbuatan yang tidak baik. Ya. Bukan berarti saya ini udah baik. Saya juga dari perbuatan tidak baik mengkaji. Oh, kalau kita melakukan ini terus, oh nilai kita ini lebih rendah dari cacing, ya kan? Kalau manusia ini melakukan satu kemaksiatan, perbuatan jelek, ya kan? Kita dilihatin sama pepohonan.
Gua aja ngasih lu manfaat, ya kan, pohon, buah, jambu bisa lu makan. Manusia, ya kan, dikasih tangan, mulut dan sebagainya, kok merusak yang sudah Allah ciptain, ya kan? Jadi ketika kita dikasih nikmat sama Allah, bukannya bersyukur, malah kita pakai nikmat itu buat apa? Mengingkari nikmat Allah. Bukan malah dibuat ngaji, malah dibuat beramal soleh, malah kita ini sebagainya dah, ya, dan sebagainya. Jadi bukan berarti saya ini orang suci, bukan. Kita ini ngajak, bukan saya ini dari dulunya baik, enggak. Jadi kita berangkat dari orang yang nggak baik, kita menuju kepada orang yang baik, lebih baik lagi, gitu loh. Jadi setiap hari kita perbaiki diri kita. Mudah-mudahan kita ini masuk kepada orang-orang yang hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin hanya itu, dan setelahnya ya mari kita kaji masing-masing, ya. Jangan lupa kita ngaji tadi baca. Nah, besok kita nih mengkaji. Kalau punya rasa sakit apa, itu tadi caranya, ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.